Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Saya akan kembali share ya analisa di XAUUSD atau di gold. Oke, kita mulai dari time frame di weekly dulu ya. Oke, di time frame weekly walaupun kita belum close hari ini kan hari Jumat minggu terakhir di minggu ini ya. Ini nampaknya bullishnya cukup kuat dan kita lihat kalau memang minggu ini dia berhasil breakout dan close body candle berada di atas dari inside barnya ya, saya pastikan untuk harga ini masih akan mampu kuat naik ya. Di sini udah dekat dengan level all time high-nya ya, bisa jadi ini membuat break of structure di weekly maupun di daily. Ini kalau misalkan di weekly kan ini juga sebuah inducement ya. Ini juga sebagai high valid di break menjadi break of structure di weekly. Oke. Di daily-nya coba kita cek ya. Untuk daily kemarin itu sebenarnya ada koreksi ya. Kita juga kemarin juga mengharapkan koreksi, cuman belum masuk ke area entry buy lagi nih. Ini untuk batas atasnya kita akan pindahkan dulu ya. Di previous daily high-nya itu kemarin di harga 2758.97 dan hari ini sudah berhasil diambil tapi belum close body candle, masih running ya untuk hari ini. Kemudian untuk batas bawah breakout bawah itu di harga 2735.97 itu menjadi batas bawah breakout di daily. Oke, semalam itu turun dan dia sempat masuk ke area fair value gap ya, dan cukup respect ya. Di sini ada area key level ya. Di sini kan ada batasan ini kalau kita lihat kan tadinya ini menjadi sebuah resisten ya, dan ini sekarang menjadi sebuah support ya kalau menggunakan SNR ya, support and resistance. Kalau menggunakan smart money concept kemarin koreksi ya, kemarin koreksi tapi dia close-nya tidak berhasil ya di bawah dari open daily di hari Rabu ya. Jadi masih ada tanda-tanda kuat naik ini. Saya masih ada setup sell dan semalam saya dapat itu di M1 ya, di M1 saya dapat profit itu yang pertama itu parsial sekitar 56 pips, yang kedua itu 105 pips ya. Nanti kita akan coba bedah bagaimana saya mendapatkan setup itu di time frame 1 menit. Oke. Di 4 jamnya seperti di daily-nya seperti itu. Kita cek di 4 jam. Di 4 jamnya coy, semalam turun, dia kena trendline, dia respect mantul kembali ke atas. Misalnya juga rawan ini ya. Gak ada konfirmasi entry, tapi sebenarnya di time frame M15 itu ada chance of character ya. Di H1 sudah ambil inducement dan ini harusnya mulai retrace ya. Kemarin kita ekspektasinya kita harapkan harga ini turun gitu ya, ternyata hanya sampai level sini. Ini pun juga belum sempat tutup gap nih, itu kembali lagi ke atas. Tapi memang kalau di smart money concept counter trend itu ketika harga ambil inducement kita cari retracement untuk menuju area POI di trend yang lebih besar ya. Ini kan bullish trendnya di H1 ini walaupun internal ini kan bullish ya, tapi dia menandakan kalau setup ini lawan arahnya ini berhasil, kita entry taking profitnya di area diskonnya sini, dan kita di sini akan cari buy lagi. Mungkin ini buy-nya untuk minggu depan sih, saya pikir untuk minggu ini kayaknya untuk daily-nya terlalu jauh dan tidak ada news yang cukup besar. Hanya satu PMI ya, PMI 450 500 pip kayaknya nggak sampai ke sana sih. Untuk minggu depan ini kayaknya sampai ke sini dan kita akan cari buy untuk di minggu depan. Ya, untuk H1-nya seperti itu. Oke, kita coba cek di M15 yang saya bilang ada chance of character. Oke. Di M15
ini kan sebuah break of structure ya, break of structure, kemudian ini menjadi change of character, kemudian ini sudah mengambil inducement sebagai low valid. Harusnya sekarang kita kalau melihat dari struktur ini kita bisa entry sell ya, karena sekarang berada di zona premium. Tapi kita lihat di sini tidak ada order block atau POI yang bagus sebenarnya. Ini semua liquidity, bisa juga ini order block sudah diambil ini. Ini order block sudah diambil ya. Coba kita lihat di M1 deh ya. Di M15 nya sih change of character ya, tapi nggak ada area yang bagus untuk entry sebenarnya. Kalau kita ukur pakai Fibonacci, ini sih sudah berada di zona ekstrim banget ini. Berada di zona ekstrim dan nggak ada point of interest yang bagus. Nah, kita akan coba jelaskan di M1 itu bagaimana saya kemarin itu dapat setupnya itu bagaimana ya, seperti apa. Jadi di sini waktu semalam itu turun cukup jauh ya. Saya bermain di M1 karena nunggu sell di kemarin tuh nggak kejemput ya. Ini jadi pullback itu seperti ini ya, ketika ada pullback kemudian diambil. Nah, ini sudah menjadi sebuah inducement. Nah, di sini kita lihat ya di area ini ya. Ini saya dapat itu mulainya dari sini. Oke. Di sini candlenya kita lihat. Kalau kita pakai dari atas, kemudian ini candle, kemudian candlenya diambil sama candle high ini, kemudian candle high ini yang ngambil itu ada candle lebih rendah dan ambil lebih tinggi. Ini sebuah inducement ya. Di sini inducement. Itu inducement di M1. Artinya low ini sudah valid. Kalau di internalnya itu break of structure terakhir itu di sini, di area sini. Ini kenapa saya ambil ini sebuah break of structure internal, karena di sini sudah ambil inducement atau pullback. Nah, dari sini saya sudah berasumsi, saya entry di sini, bahwasanya harga ini akan mulai retrace ya. Harga ini akan mulai retracement ke minimal di sini. Nah, ini saya juga jadikan sebuah target ya. Minimal di situ akan menjadi ambil target profitnya. Nah, setelah ada low valid, nah, kita fokus ke swing yang di sini. Nah, di sini ada swing lagi. Nah, ini sebuah inducement, kemudian ini menjadi break of structure. Ya, ini sebuah inducement, kemudian di atas menjadi break of structure. Nah, ini kuncinya di sini. Saya ambil Fibonacci dan saya lihat ada ini order block yang bagus ya. Jadi satu dia ambil liquidity, dua diikuti sama imbalance ya. Saya entry di sini. Stop lossnya kecil aja. 12 pips. Kemudian saya target di sini untuk parsial, kemudian saya target lagi itu di area di sini, di sekitar 251 itu. Ini kan tadi di break of structure di internal bearish kan ya. Ini ke eksternalnya di sini ada order block, saya cukup target di situ ya, 105 pip persis dapat ya. Oke, setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana before afternya. Nah, ini setup before-nya ya. Saya dapat itu jam sekitar setengah 10 malam ya. Memang malam itu di sesi New York cukup oke lah ya. Kalau siang atau sore itu agak kurang. Ini saya dapat full ya. TP Max itu 105. Ini ada dua antrian. Di sini yang pertama saya dapat 52 pips.
kemudian yang kedua 105 pips ya. Buat teman-teman yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Oke, thank you. Oke, sudah. Jadi dari setup ini saya dapat 105 pips ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mappingnya di M1. Di M1 ini ada break of structure, ini sebenarnya internal ya. Internal, kemudian di sini juga ada inducement lagi, maka di atas itu juga menjadi sebuah break of structure. Saya mau entry lagi di sini. Ini ada order block, nggak kena. Ternyata dia respect ini kan sebuah pattern ya. Ini kan pattern. Ini pattern. Nah, dia ambil di situ. Dia cuman retest, ini kan sebuah base ya, sebuah rally base rally, dia ambil orderan cuma sampai sini, nggak nyampe. Ini nggak sampai, kalau kita cek pakai Fibo itu nggak sampai di area rule of trade kita, hanya di equilibrium aja, di 62 aja nggak masuk dia. Makanya saya tunggu di sini, nggak kejemput ya, nggak apa-apa. Tapi kan sudah ada entry dari bawah, maksud saya mau entry lagi gitu, mau nambah muatan. Nah, kemudian terakhir ada break of structure, kemudian di break menjadi change of character. Nah, ini kekurangannya di M1 ini marketnya cukup choppy ya, market structure-nya. Jadi ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dia koreksi, kemudian change of character, kemudian dibalas menjadi change of character lagi. Di M1 menjadi change of character bullish. Jadi kalau sell kita tunggu lagi aja. Tapi ini saya sudah pakai M15 ya. Saya pakai M15 itu saya tadi sell ya. Teman-teman kalau mau ikut ya silahkan. Di sini kita sudah sampaikan bahwasanya ini sudah ada change of character. Targetnya di mana di sini? Target di sini itu kalau dari harga current sekarang aja sekitar 220 pips. Dengan resiko segini aja, 50 pip aja gitu ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, yang mau join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian untuk mentorship linknya juga sudah saya taruh di deskripsi. Oke, yang belum gabung di channel Telegram silahkan, ada linknya juga di deskripsi. Ya, oke, kita cek untuk hari ini indeks dolar seperti apa. Oke, di indeks dolar masih dalam tekanan bearish, tapi ini masih ditahan sama struktur bullish di H1. Jadi malah karena ini break ya, itu akan menjadi change of character. Yang jelas di sini masih ada gap, apakah tertutup ya, kita akan coba lihat ya. Pantau coba di sini apakah ada bos dan cok di jam kecil ya. Sudah ada sih. Jadi maybe kemungkinan kalau di menggunakan struktur di sini untuk indeks dolar itu tertahan di sini. Dia akan ambil order di sini ya. Kemudian harganya akan reject ke atas. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita sell di gold ini dengan M15 change of character tadi bisa berhasil dan mendapatkan manfaatnya. Ya saudara kan teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan dan teman-teman juga mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke, sekarang kita akan cek di news. Oke, kita sudah ada di news ya. Malam ini jam 9.45 aja atau jam 10 pulang 15 menit waktu Indonesia Barat malam ya. Ada dua rilis data. Yang pertama Flash Manufacturing PMI itu previousnya 49,4, prognosnya 49,8. Ini good news untuk USD. Kemudian yang kedua ada di waktu yang sama ya, di jam 9.45 itu ada Flash Service PMI previousnya 56,8, kemudian forecastnya 56,4. Ini bad news ya. Jadi ada dua rilis data yang mix data ya kemungkinan. Ya, kita akan lihat bagaimana strukturnya di gold ini, apakah mampu memberikan reaksi di area di M15 tadi. Ya, kalau memang gagal ya kita menjadi
Ya selama kita sudah batasi risiko ya, saya pikir untuk dari margin call kita akan jauh ya. Kalau misalkan teman-teman tidak hitung risiko ya, apalagi modalnya ngepres ya, nggak heran kalau misalkan itu sering terjadi margin call gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk analisa kita hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan mendapatkan manfaat yang bagus dari analisa kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan atas supportnya selama ini saya ucapkan terima kasih. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.